Siti izin. Ekawati Komimah Ifan Alisati Fatimah Sa'adah Miftahul Arifin Mustahadah Nia Rahmawati Sakit Nuraini izin. Samsul Anam Sofiana Safara Tia Anggraini Supriyadi. Baik, bagi yang sakit semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekarang memasuki semester genap. Bab 5. Bab 6. Bab 6. Jadi bab 6 membahas tentang tanggung jawab menjaga amanah atau tanggung jawab keluarga terhadap masyarakat. Tujuan pembelajaran, jadi ada tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Setelah kita mempelajari bab 6 ini, maka tujuannya yang pertama ialah peserta didik dapat membaca Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6, ya, surat Thaha ayat 132, surat An-Nisa ayat 36, surat Hud ayat 117 sampai 19, dan hadis tanggung jawab manusia terhadap keluarga dan masyarakat. Yang kedua, peserta didik dapat menyebut makna mufradat QS At-Tahrim, surat Thaha 132, surat Al-An'am ayat 70, surat An-Nisa ayat 36, dan seterusnya. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan kandungan surat At-Tahrim. Jadi kalian harus bisa menjelaskan, ya. Al-Quran surat Tahrim ayat 6, surat Thaha ayat 132, surat An-Nisa Al-An'am ayat 70, surat An-Nisa ayat 36, juga surat Hud ayat 117 sampai 19. Yang keempat, peserta didik dapat menunjukkan perilaku tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat. Ini adalah tujuan pembelajaran tentang tanggung jawab keluarga dan masyarakat, atau bertanggung jawab menjaga amanah. Silakan amati gambar berikut. Perhatikan gambar di bawah ini dan jawablah pertanyaannya. Ya, silakan untuk melihat gambar. Bisa dilihat? Iya, bisa. Apakah yang dilakukan seorang ayah pada gambar tersebut telah mencerminkan sikap tanggung jawab terhadap keluarga? Silakan yang bisa menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pada gambar tersebut telah mencerminkan bahwasanya ayah telah melakukan sikap tanggung jawab terhadap keluarga, yaitu dia sedang mengajar atau mengajari anak dan istrinya belajar ayat-ayat suci Al-Quran. Sudah? Ya, dan Ya, terima kasih kepada saudara Adi. Selanjutnya, bagaimana bentuk tanggung jawab manusia terhadap keluarga dan masyarakat berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis? Ada yang bisa menjawabnya? Berdasarkan bagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Ar-Rahman IS At-Tahrim ayat 6. Ditunjukkan kepada orang-orang mukmin agar menciptakan keluarga yang sejahtera dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Untuk menciptakan suasana seperti itu dimulai dari pembentukan pribadi yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Keluarga adalah unit terkecil dari suatu bentuk masyarakat atau negara. Untuk mewujudkan masyarakat dan negara yang aman, damai, tentram, dan sejahtera, hendaknya senantiasa diadakan pembinaan yang berakar. Pembinaan berakar dimulai dari diri sendiri dan keluarga. Jika setiap keluarga dalam suatu masyarakat telah terbina sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, niscaya terwujudlah masyarakat dan negara yang swasembada, terpenuhi segala kebutuhan materi dan spiritual. Ya. Cukup. Ya Ustaz. Terima kasih atas tanggapannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini adalah gambaran bahwa seorang ayah pada gambar tersebut mencerminkan telah melakukan sikap tanggung jawab terhadap keluarga. Seorang ayah mendidik anaknya agar anaknya menjadi orang yang memiliki ilmu, ya, memiliki akhlak yang baik. Ini adalah termasuk bentuk tanggung jawab keluarga terhadap anak. Selanjutnya, mari kita sebelum kita memahami secara lebih mendalam tentang kandungan Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6, mari kita baca dengan baik dan benar menggunakan tartil teks ayatnya bersama-sama sebagai berikut. Saya membaca duluan, kemudian nanti sambil mengikuti bacanya. Paham ya? Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijaratu 'alaiha
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. Oke, terima kasih kepada saudara Samsul yang telah membaca surat At-Tahrim ayat 6. Selanjutnya untuk kelompok 1 atau kelompok 2 atau kelompok 3 dan kelompok 4, kalau ada yang ingin menjelaskan, yang bisa menjelaskan surat At-Tahrim ayat 6, dipersilahkan. Saya Ustaz. Ya, dipersilakan untuk kelompok 4 menjelaskan surat At-Tahrim. Bismillahirrahmanirrahim. Isi kandungan surah At-Tahrim adalah ditunjukkan kepada orang-orang mukmin agar menciptakan keluarga yang sejahtera dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Untuk menciptakan suasana seperti itu dimulai dari pembentukan pribadi yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Keluarga adalah unit kecil dari suatu bentuk masyarakat atau negara. Untuk mewujudkan masyarakat dan negara yang aman, damai, tentram, dan sejahtera, hendaknya senantiasa diadakan pembinaan yang berakar. Pembinaan berakar dimulai dari diri sendiri dan keluarga. Jika setiap keluarga dalam suatu masyarakat telah terbina sesuai ketentuan yang diridhoi Allah SWT, niscaya terwujudlah masyarakat dan negara yang swasembada, terpenuhi segala kebutuhan materi dan spiritual. Oleh karena itu, pembinaan terhadap diri pribadi dan keluarga diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemimpin keluarga yang tidak mau membina atau membimbing akan memasukkan ke dalam anggota keluarganya di jalan yang benar, diancam oleh siksa neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwa malaikat yang menjaga pintu neraka adalah para malaikat yang keras wataknya, kuat dan tidak kenal ampun dalam menyiksa manusia yang ingkar. Siapapun yang berdosa akan dimasukkan ke dalam neraka sesuai yang diminta Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat itu tidak pernah melanggar apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Sudah Ustaz. Ya, terima kasih yang telah menjelaskan Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk memelihara keluarga dari api neraka. Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi bahan bakar neraka itu adalah manusia. Manusia juga batu. Manusia yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak beriman kepada Allah, dan juga batu. Jadi batu juga menjadi bahan bakar. Batu seperti apa yang disembah oleh orang-orang non-Islam, batu dan sebagainya itu yang akan menjadi bahan bakar. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar. Jadi ada penjaga di dalam neraka itu malaikat yang kasar. Sekasar-kasarnya manusia lebih kasar
petir. Nah, bahwa petir itu adalah suara malaikat yang mengatakan seperti itu. Saking kerasnya suara malaikat yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka. Jadi malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Oleh Allah diperintah malaikat itu melaksanakan. Wahai malaikat, kamu tugasnya untuk menjaga neraka. Nah, maka oleh Allah malaikat itu tidak pernah bermaksiat. Siapa menjaga neraka? Malaikat mandi. Malaikat Mandi. menjaga surga. Malaikat ridwan. Jadi namanya mandi. Jadi mandi itu malaikat itu tidak pernah durhaka kepada Allah. Paham ya? Kalau sekali diperintah oleh Allah, wahai malaikat, kamu tugasnya untuk menyampaikan wahyu, maka malaikat itu tugasnya menyampaikan wahyu. Tidak seperti manusia. Kalau manusia kadang diperintah oleh gurunya atau oleh orang tuanya, kamu beli micin ke warung, yang micinnya harga apa? 5.000. 5.000 sama jajannya jadi 7.000. Paham ya? Iya, Ya, ini adalah selanjutnya dipersilakan untuk semua kelompok mengerjakan tugas mencari arti mufradat surat At-Tahrim ayat 6. Dipersilakan, saya kasih waktu 3 menit untuk semua kelompok, silakan untuk diskusinya. Sudah? Sudah. Kalau kan untuk kelompok 1 dipersilakan. Kalau kelompok 1 belum, kelompok 2 persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ku anfusakum, peliharalah dirimu, ahlikum, keluargamu, waquduhan nas, yang bahan bakarnya adalah manusia, wal hijarah, dan batu, wiladun, kasar, sidadun, keras, la yaksuna, yang tidak durhaka, ma amarahum, apa yang Dia perintahkan. Sudah Ustaz. Oke, terima kasih atas kelompok 1 yang telah membacakan arti mufradat. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, ini dalam suatu riwayat hadis dinyatakan bahwa pada saat ayat ini turun, jadi surat At-Tahrim itu turun, Umar bin Khattab berkata, ya, Sayyidina Umar bin Khattab berkata, wahai Rasulullah, kami sudah menjaga diri kami, dan bagaimana cara menjaga keluarga kami? Kata Sayyidina Umar. Bagaimana jawaban Rasulullah? Rasulullah bersabda, laranglah mereka mengerjakan sesuatu yang kamu dilarang untuk melakukannya, dan serulah mereka melakukan sesuatu yang kamu diperintahkan oleh Allah
melakukannya. Kata Rasulullah, Sayyidina Umar, laranglah mereka mengerjakan sesuatu yang kamu dilarang untuk melakukannya, dan serulah mereka melakukan sesuatu yang kamu diperintahkan oleh Allah untuk melakukannya. Selanjutnya, paham ya? Yang IS At-Tahrim sudah paham? Ya Ustaz. Selanjutnya kita lanjut pada Al-Quran surat Toha ayat 132. Sebelum kita memahami secara lebih mendalam tentang kandungan Al-Quran surat Toha, mari kita baca dengan baik dan benar teks ayat sebagai berikut ini. Mari kita baca lagi bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Silakan, ada yang mau menerjemahkan? Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. PS Toha ayat 100 ayat 20 132. Ada yang bisa menjelaskan surat Toha? Kelompok yang lain dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kelompok 3. Isi kandungan IS At-Toha ayat 132. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar menyeru keluarganya untuk melaksanakan sholat, sebab sholat merupakan bukti keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi Muhammad SAW juga pernah menyatakan bahwa sholat itu menjadi tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat berarti telah menegakkan agama, dan siapa yang meninggalkan sholat berarti telah merobohkan agama. Itulah sebabnya yang pertama kali dipertanggungjawabkan di akhirat nanti adalah sholatnya. Sudah Ustaz. Sudah. Silakan untuk memahami asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya surat Toha. Dicari sebab turunnya surat Toha. Ini sebuah pertanyaan ya. Silakan untuk cari sebab turunnya surat Toha, dan juga usia berapa kira-kira diperintahkan seorang bapak itu untuk memerintah anaknya melaksanakan sholat. Silakan diskusi kembali. Ya. Dan yang kedua, usia berapa kira-kira yang diperintah orang tua itu untuk memerintahkan anaknya melaksanakan sholat? Silakan untuk diskusi sesama kelompoknya, nanti disampaikan.
Asbabun Nuzul surat Al ayat 6. Ayo sekarang. Untuk kelompok 4 atau kelompok 3. Kalau kelompok 1 silakan. Silakan untuk saudara Samsul menjelaskan asbabun nuzul. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan oleh Rahimah bahwa Rasulullah SAW telah kedatangan seorang tamu. Ketika itu di rumah beliau sedang tidak ada makanan yang patut disuguhkan. Lalu Rasul menyuruh aku untuk meminjam sedikit tepung gandum kepada orang Yahudi yang akan dikembalikannya pada bulan Rajab. Namun orang Yahudi tidak mau meminjamkannya kecuali dengan jaminan. Aku kembali kepada Rasulullah SAW melaporkan meminta itu. Meskipun Rasulullah SAW kecewa, namun tetap menyuruhku untuk membawakan baju besi beliau sebagai jaminan. Belum aku keluar dari rumah beliau, turunlah ayat ini yang seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menghibur beliau dari keadaan yang sedang dihadapinya. Sudah. Iya. Apakah kelompok lain sudah memahami tentang asbabun nuzul? Kalau tidak paham silakan tanya kepada kelompok 1. Kalau kurang jelas biar dijelaskan kembali. Kalau tidak paham, tidak apa-apa. Karena ada session diskusi. Mana kelompok lain sudah paham? Paham Ustaz. Jadi itulah sebab-sebab dulunya surat Toha. Kelompok lain selanjutnya kalau sudah paham, kira-kira usia berapa orang tua itu diperintah untuk memerintahkan anaknya melaksanakan sholat? Ya, silakan untuk kelompok 4. Suaranya. Orang tua wajib menyelamatkan anaknya dari neraka sangkar. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW mengingatkan para orang tua agar benar-benar memperhatikan pelaksanaan sholat anaknya. Dalam hadis tersebut, Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar orang tua melakukan kewajiban sholat kepada anaknya sejak umur 7 tahun. Orang tua wajib membekali ilmu sholat, tidak cukup hanya memerintahkan saja. Anak-anak harus diberi pelajaran tentang ilmu sholat, yang antara lain meliputi makna sholat, tujuan sholat, syarat dan rukun sholat. Yang kedua yaitu ketika anak menginjak umur 10 tahun menjelang usia balik, maka orang tua harus semakin tegas menyikapinya. Dalam hadis tersebut, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada orang tua agar memukul anak yang sudah umur 10 tahun dan tidak mau sholat, yang tidak mau sholat. Perintah itu menunjukkan bahwa sholat adalah kewajiban yang tidak boleh diabaikan. Jangan sampai ketika anak mulai usia balik, ia meninggalkan sholat atau malas-malasan sholat. Oleh karena itu, orang tua boleh memberikan sanksi berat seperti memukul yang tidak membahayakan masa depannya atau sanksi berat lain yang tujuannya agar anak tidak menganggap remeh kewajiban sholat. Terima kasih Ustaz. Sudah. Terima kasih atas jawabannya, atas presentasinya kelompok 4. Jadi seorang bapak itu diperintah oleh Allah untuk memerintah anaknya ketika usia 7 tahun. Katanya anaknya ketika usia 7 tahun untuk melaksanakan sholat. Jadi kalau punya anak usia 7 tahun, ayo nak, mari kita melaksanakan sholat. Paham ya? Kalau kalian nanti punya anak, anaknya sudah usia 7 tahun, diperintah untuk melaksanakan sholat. Kalau bisa sebelum 7 tahun kita sudah mendidik anak kita untuk melaksanakan sholat. Usia 3 tahun sudah bisa bicara. Ayo nak, ikut sholat. Ayo ikut sholat ke masjid. Biar menjadi kebiasaan seorang anak. Ketika usia 7 tahun tidak repot untuk memerintahkan.
Kalau sudah usia 10 tahun anak tidak melaksanakan sholat, maka seorang ayah berhak memukul. Akan tetapi bukan memukul dengan tangan atau dan sebagainya. Cara memukulnya bagaimana? Nah, seorang bapak harus mendidik anaknya. Jadi bukan harus dipukul. Paham ya? Cara memukulnya harus mendidik. Ketika anak tak sholat mau dipukul, sedangkan orang tuanya tidak sholat. Maka kita harus mendidik anaknya. Enak sholat. Kalau udah sholat saya apa? Paham ya? Jangan dipukul secara halus. Dengan cara mendidik. Waktu ini sudah berapa menit? Waktunya sudah habis. Nanti ada penugasan. Nih pertemuan lagi kita membahas surat Al-An'am ayat 70. Dipelajari oleh sampean untuk mempresentasikan pemahaman tentang surat Al-An'am. Nanti belum pembelajaran ditutup, kira-kira ada pertanyaan yang tidak dipahami? Ada yang tidak dipahami atau ada yang tidak paham? Dipersilakan. Sudah paham semua? Iya, Ustaz. Karena waktunya sudah habis, kalau sudah paham, nanti saya kasih tugas lagi. Mari kita. Jadi kesimpulannya ya. Sekarang kesimpulan bahwasanya kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga keluarga dari api neraka. Paham ya? Ini kesimpulannya dalam surat At-Tahrim. Yang mana dalam neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Sedangkan dalam neraka itu ada malaikat yang menjaganya. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah. Ayat yang kedua menjelaskan tentang sholat. Kesimpulannya diperintah untuk memerintah keluarga dengan melaksanakan sholat dan sabar ketika melaksanakan sholat. Kita nyantai sholat paling 5 menit. Kadang sholatnya tidak nyampe 1 menit. Ya, saking hafalnya tidak sampai 1 menit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasanya itu cewek kalau sholatnya cepat. Iya, Kak. Iya. Jadi, nah juga ketika kita punya anak, maka kita wajib memerintahkan anak itu ketika usia 7 tahun. Kalau 7 tahun, kalau usia 10 tahun tidak melaksanakan sholat, maka diperintah untuk memukul anaknya, tapi dengan cara halus, yaitu mendidik. Paham? Selanjutnya minggu depan kita pertemuan lagi membahas tentang surat Al-An'am. Sebelum pembelajaran ditutup, mari kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah. Wa ya Rabbi irhamni bi husni khatimati. Allahumma Rabbi ja'al akhirana bina minad dunya la ilaha illallah. Amin.